suami pemberian, istri pemberian, anak pemberian, tanah pemberian, mobil pemberian, harta pangkat kedudukan, semua hal materi pemberian. Allah mau uji kita, hati kita lebih melekat kepada yang mana? Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Baik, shalom. Luar biasa, ini ibadah pagi, ibadah doa yang luar biasa. Dan kita akan terima firman Allah seputaran doa juga yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini ayat yang sangat terkenal ya. Dia pendek saja tapi punya kuasa yang besar. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Bapak Ibu jemaat GBI Ghost and Blessing yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan seputaran doa orang percaya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari tentang doa. Ada banyak ayat kebenaran yang akan mengantarkan kita, mengarahkan kita supaya saya dan Bapak Ibu jemaat hamba-hamba Tuhan, kita memahami tentang doa menurut sudut pandang kitab suci. Dan seperti apa respon Tuhan terhadap doa. Yang pasti bahwa doa adalah sesuatu yang sangat penting. Apa yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Ghost and Blessing Surabaya ini adalah sesuatu yang memang dianjurkan oleh kitab suci. Tuhan Yesus adalah teladan utama dalam hal berdoa. Firman Allah berkata bahwa sebelum Yesus memulai seluruh aktivitasnya, melayani dari desa-desa, kota-kota dan seterusnya, yang Yesus lakukan pertama-tama menurut Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35, dikatakan dengan jelas bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sebenarnya kalau kita bertanya, buat apa lagi Yesus berdoa? Dia kan Allah yang jadi manusia. Dia kan penguasa. Dia maha hebat. Tetapi ini teladan luar biasa dari pribadi yang maha hebat, pribadi yang dahsyat, penguasa dunia akhirat, Yesus Kristus namanya. Waktu dia menjelma menjadi manusia untuk melakukan misi Bapa, satu hal yang Yesus lakukan dan menjadi teladan luar biasa bagi semua orang percaya, salah satunya adalah kehidupan berdoa. Amin, saudara-saudara. Bahkan dalam bagian yang lain, Yesus mengajarkan murid-muridnya, bahkan kita semua sampai hari ini, untuk urusan yang lain kita bisa jemu, tapi untuk berdoa jangan jemu-jemu berdoa. Dalam Lukas 18 ayat 1 sampai seterusnya, itu Yesus beri perumpamaan tentang seorang janda dan hakim yang lalim. Ayat 1 dimulai dengan kalimat ini, saudara-saudara. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Makan enak seperti apapun ada jemunya. Nonton acara di televisi sebagus apapun, semenarik apapun boleh jemu, tapi doa tidak boleh. Amin, kekasih Allah. Ini perintah. Dia bukan hanya memberi teladan, tapi dia juga memberi perintah. Dia bukan hanya memberi perintah, tapi dia memberi teladan. Saya dengar dari beberapa jemaat soal doa pagi, Pak Lukas paling suka katanya gitu. Jemaat Tuhan di GBI Goshen ini bilang, Pak Lukas tuh suka banget doa pagi. Jadi bukan hanya mengarahkan umat berdoa, gembalanya, pemimpinnya turun langsung. Itu luar biasa. Amin. Sebab kalau hanya ngomong, banyak orang bisa ngomong,
Kalau hanya bicara, banyak orang bisa bicara. Yang dibutuhkan dari seorang pemimpin seperti Yesus, punya integritas, memiliki keselarasan antara apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Dan saya percaya perbuatan seseorang, apalagi pemimpin, berbicara lebih kuat dari khotbah-khotbahnya. Perbuatan berbicara lebih kuat, lebih memberi pesan daripada banyak ngomong tapi tidak bikin apa-apa. Tapi kita bersyukur punya pemimpin yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat. Dan saya pikir proses demi proses di gereja Bethel Indonesia Jemaat Ghost and Blessing ini sudah membuktikan kepada kita bahwa Dia Allah turut bekerja untuk gereja ini besar. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan doa kita pada pagi ini, secara cepat saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan seperti apakah respon Tuhan terhadap doa manusia yang diinformasikan oleh kitab suci. Yang pertama, respon Tuhan yang pertama ketika ada manusia berdoa, Tuhan tidak gubris atau tidak peduli doa orang itu. Kenapa? Yang pertama, yang doa bukan anak Tuhan. Siapa anak Tuhan? Anak Tuhan menurut Yohanes 1 ayat 12 ialah mereka yang menerima Dia. Itu yang diangkat menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam apa? Namanya. Jadi kalau orang dia mau berteriak seperti apapun, kalau dia tidak pernah terima Yesus, silakan kau berteriak pakai sound system yang besar, tapi Allah tidak gubris doamu. Kenapa? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan supaya orang bisa datang kepada Bapa. Doa adalah tindakan datang kepada Bapa. Jadi kita tidak bisa datang kepada Bapa dengan akses yang lain. Satu-satunya akses adalah apa? Yesus Kristus Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 5 firman Allah bilang begini, saudara-saudara. Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia. Perhatikan ayatnya. 1 Timotius 2 ayat 5. Sama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah itu Esa, dan apa? Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Siapa namanya? Yaitu manusia, Kristus Yesus. Maka diberkatilah setiap orang di mana Anda dengan seyakin-yakinnya meyakini bahwa Yesus tinggal dalam engkau, engkau tinggal dalam Yesus, firman-Nya tinggal dalam kita, engkau bebas kapan saja, dalam keadaan apa saja, di mana saja engkau komunikasi dengan sorga langsung tersambung. Amin, Bapak Ibu. Itu harus dipahami. Jadi kalau orang berteriak silakan, tapi kalau bukan dalam nama Yesus, Allah tidak gubris. Alasan kedua, kenapa Allah tidak gubris doa seseorang? Karena memang ada dosa yang dia pegang kuat-kuat secara tegar tengkuk, dan dia tidak mau lepaskan dosa itu. Ingat, Allah kita maha kasih, tapi Allah kita itu suci. Karena Allah kita suci, Dia tidak bisa toleransi dosa sekecil apapun. Amin. Bapak Ibu masih ingat Yesaya 59 ayat 1 dan 2? Ayat 1-nya berkata demikian. Perhatikan. Sesungguhnya apa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Makanya kenapa penting ya mau menghadap hadirat Allah, harus minta ampun betul-betul. Dosa apapun tidak boleh menghalangi kita. Kalau tidak, nanti kita capek percuma.
Ya, ada orang yang dia pegang doa ini khusus buat orang Kristen bisa terjadi ini. Siapapun biar hamba Tuhan. Tapi kalau ada dosa yang dia pegang kuat-kuat secara sengaja dia tidak mau lepaskan, dia sembunyi, orang semua tidak tahu. Tapi Tuhan kan maha tahu, amin. Bahkan Alkitab berkata Tuhan melihat sampai kedalaman hati manusia. Kita nih kalau manusia kan melihat hanya kulit luar saja. Tapi Allah, dia melihat sampai kedalaman hati. Oleh karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini penting. Dalam sebuah KKR saya khotbah lalu ada orang lumpuh di samping. Tiba-tiba Roh Kudus kuasai saya betul-betul dan saya langsung tunjuk Bapak ini. Bapak ini punya dosa yang Bapak belum bereskan. Langsung dia sambung saya. Waktu saya lagi khotbah dia bilang iya. Dengan penuh kebencian. Dia bilang sampai hari ini anak saya tidak berani masuk rumah. Dia masuk rumah saya tombak dia bikin mati. Ternyata ada kepahitan luar biasa. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dosa apapun Tuhan tidak mau toleransi. Sebenarnya semua dosa. Tapi ada beberapa yang mau saya contohkan. Yang pertama, dosa mengabaikan firman. Dosa tidak peduli firman. Jadi kalau ada orang tidak peduli perintah Tuhan, tidak peduli panggilan Tuhan, waktu dia memanggil Tuhan pun tidak peduli. Bahkan doanya bisa menjadi sebuah kejijikan. Amsal 28 ayat 9. Firman Allah bilang begini, ini data seputaran doa, ini jemaat perlu paham ya. Amsal 28 ayat 9, perhatikan, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum. Dengar Bapak Ibu, juga doanya adalah apa? Kekejian. Dia kalau firman dia tidak suka, dia bilang saya hanya mau berdoa saja. Oh tidak bisa. Firman itu isi hati Allah. Yang menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, firman. Hukum-hukum Allah. Nah kalau hukumnya kita tolak, doa kita kekejian. Siapa yang ngomong? Tuhan Allah yang ngomong. Pendeta Mel Atok cuma copy paste ayatnya Tuhan, bukan ayat saya. Saya kasih lagi contoh lain. Zakaria pasal 7 mulai ayat 11. Zakaria 7 mulai ayat 11. Ayat 11-nya bilang begini. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Ini waktu firman disampaikan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan, ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu kata Alkitab, apa? Datang murka yang hebat daripada Tuhan. Nah kalau sudah kondisi begini mau lari kemana? Tadi dalam doa Bapak Gembala bilang, Tuhan itu tanpa batas, manusia itu ada batas. Manusia bisa bosan. Yang tidak pernah bosan dengan kita cuma Tuhan. Jadi pesannya kita bukan hanya tidak bosan dengan berdoa, tapi tidak bosan mendengarkan firman Allah. Maka mantap dalam doa pagi seperti ini. Doanya kencang, tapi khotbahnya juga harus kencang. Makanya kenapa ibadah raya 4 kemarin saya tegur ada yang tidur di gereja. Anda tidak bisa berdoa berharap doamu dijawab, tapi waktu firman disampaikan Anda bikin tuli diri, itu ayat bilang. Bikin keras hati, tidak peduli. Saudara kalau ada masalah mau lari kemana? Tuhan itu salah satu sifat Allah adil. Kalau saudara mau waktu panggil Allah, Allah dengar. Tolong waktu Allah panggil saudara melalui firman, tolong dengar. Kalau tidak minta maaf ya. Ayat 13 dari Zakaria 7 sama-sama. 1, 2, 3. Seperti mereka tidak apa? Mendengarkan pada waktu dipanggil. Demikianlah aku tidak mendengar pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan apa? Semesta alam. Jadi ini tidak main-main. Makanya gereja itu paket lengkap. Doa tapi firman Tuhan harus jelas. Kalau tidak kita berteriak percuma Bapak Ibu terkasih. Saya harus ngomong ini ya. Karena ada orang tuh, kenapa ya saya rajin doa pagi tapi begini. Anda kurang peduli firman kali. Jam baca Alkitabnya kurang kali.
Yesus bilang manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Langit dan bumi akan berlalu, firman Allah tidak akan pernah berlalu. Ini makanan utama kita. Ini yang memperlancar doa kita. Dan masih banyak data kalau saya munculkan. Ini khotbah kayaknya tidak boleh panjang ya. Saya pengajar soalnya. Saya melayani tanya jawab di radio dan segala macam. Jadi soal pengajaran itu nomor 1. Pengajaran dan doa itu paket lengkap. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pendeta khotbah, jangan macam-macam. Jangan hamba Tuhan khotbah firman Anda protes. Kayaknya nggak cocok ya loh. Firman bukan untuk cocok dengan Anda, cocok dengan Tuhan. Dan firman itu biasanya hari ini belum cocok, besok bisa cocok. Hari ini belum cocok, 1 minggu lagi cocok. Hari ini belum cocok, 2 bulan lagi cocok. Jadi perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada dalam zona nyaman. Tuhan Yesus bilang apa? Lagi ada mujizat pekerjaan Tuhan, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus bilang begini. Ingat, nanti kamu ditangkap. Nanti kamu dianiaya. Seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Kalau aku dianiaya, kamu juga. So lagi ada dalam keadaan baik-baik, berita yang datang penderitaan. Dan akhirnya apa? Jadi atau tidak? Jadi. Silakan baca setelah kisah para rasul. Yohanes ditangkap, Petrus ditangkap, dan kematian mereka mayoritas martir kecuali Yohanes, penulis Injil Yohanes dan Wahyu itu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jangan ada dosa tidak mempedulikan firman. Itu akan susah buat kita, ya. Dengan yang berikut lagi, jangan ada yang namanya dosa berhala. Jangan ada padamu Allah lain. Berhala itu apa sih? Idol. Idol itu definisinya begini. Apapun atau siapapun yang berdiri antara kita dan Allah, dan gara-gara dia hubungan kita dengan Allah menjadi rusak, itu berhala. Berhala ada yang bersifat tradisional, ada yang bersifat modern. Yang bersifat tradisional adalah ketika orang sembah patung, sembah kuburan dan lain sebagainya. Yang bersifat modern adalah siapapun, bahkan suami kita tidak bisa lebih daripada Tuhan. Istri kita tidak bisa lebih daripada Tuhan. Anda masih ingat Tuhan uji Abraham? 25 tahun dia tunggu dapat Ishak. Sudah dapat Ishak, Tuhan uji dia. Bawa Ishak ke Moria, persembahkan sebagai korban bakaran. Tuhan mau uji Abraham. Kau lebih cinta mana? Pemberian atau sang pemberi? Ishak itu pemberian. Tuhan itu sang pemberi. Suami pemberian, istri pemberian, anak pemberian, tanah pemberian, mobil pemberian, harta pangkat kedudukan, semua hal materi pemberian. Allah mau uji kita. Hati kita lebih melekat kepada yang mana? Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di manakah harta Ayub? Ketika seluruh hartanya habis, anak 10 orang mati dalam 1 hari. Ayub tersungkur dan berkata, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Di mana harta Ayub? Di sorga. Di mana harta Abraham? Di sorga. Makanya ketika minta Ishak, Kejadian 22 ayat 1 dan seterusnya, Abraham taat, no complain, langsung ikut. Makanya kenapa dia disebut Bapa segala orang percaya. Amin Bapak Ibu terkasih. Dan ini memang tuntutan Yesus. Tidak boleh ada berhala, kalau tidak Tuhan tidak dengar kita. Matius 10 ayat 37. Pernah baca ayat ini ya? 1, 2, Matius 10 ayat 37. 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Amin, kekasih Allah. Jangan ada berhala ya. Berhala modern pun termasuk hobi. Jangan hari ibadah, hari pelayanan, sudah jelas jadwal pelayanan, pergi mancing, nonton bioskop. Itu nanti bukan tidak boleh. Itu tidak boleh merusak hubungan kita dengan Allah. Itu bukan dosa sepanjang dia bukan nomor 1. Masa kita tidak boleh nonton bioskop, kata siapa? Tinggal filmnya aja yang kita filter. Kalau saya di gereja tempat saya larang jemaat nonton bioskop film-film setan. Saya nggak usah nonton, bikin pusing aja. Iya, kita masalah sudah banyak lihat beranak dalam kuburan,
Beranak di atas pohon. Kau mau beranak di mana suka-suka kau lah. Tapi jangan bikin pusing kita kan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama ya. Kenapa Tuhan tidak menggubris doa orang ya. Dan masih banyak lagi firman Allah yang bisa saya sampaikan. Tapi poin kedua. Tuhan mendengar doa. Tapi tidak mengabulkan. Ini ada. Kenapa Tuhan dengar doa tapi tidak mengabulkan? Kalau yang pertama dia tidak dengar. Kenapa? Yang doa bukan anaknya. Belum terima Yesus. Atau ada dosa yang dia pegang kuat-kuat. Kalaupun ada orang yang berdoa, padahal dia bukan percaya Yesus, dia doa didengar, itu biasanya cuma satu alasan. Alasan apa? Keselamatan jiwanya. Tuhan mau selamatkan dia. Makanya Paulus sekalipun benci Tuhan, Tuhan tangkap dia, rubah dia menjadi hamba Allah. Tapi yang lain-lain jangan harap. Yang kedua, Tuhan dengar tapi tidak mengabulkan. Kenapa saudara-saudara? Karena yang pertama, permintaannya tidak baik menurut pandangan Bapa. Matius 7 ayat 11 itu kan bunyinya begini ya. Matius 7 ayat 11. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga dengar, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang baik itu bukan menurut pandangan yang meminta, tapi Bapa. Saya punya anak baru 11 tahun. Dia minta ke saya dengar. Papa, minta dong. Minta apa? Motor Harley Davidson. Saya dengar, tapi ini permintaan tidak cocok, bahkan membahayakan dia. Bapak yang baik akan mensortir permintaan anak-anaknya. Tidak semua asal dia minta, oh anakku umur 11 tahun minta motor Harley, kasih aja. Anda bunuh anak. Anak 11 tahun kok naik Harley, cari mati. Seringkali walaupun kita sudah anak Tuhan, tapi permintaan-permintaan kita tuh dalam pandangan Allah, wah ini bahaya bagi anak ini nih. Contoh kemarin ada orang calon menjadi anggota dewan minta didoakan. Tapi Tuhan tidak izinkan. Karena orang ini belum jadi anggota dewan aja jahatnya minta ampun. Tipunya minta ampun. Apalagi jadi anggota dewan, waduh hancur ini. Dia bisa tinggalkan istri anaknya. Dia bisa bikin dosa lebih banyak lagi. Karena Alkitab berkata akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi saudara-saudara, ini penting untuk kita pelajari Bapak Ibu jemaat. Bahwa walaupun kita anak, tapi sesuai dengan pandangan Bapa atau tidak. Doa kita didengar tapi tidak dikabulkan kalau permintaan itu tidak sesuai kehendaknya. Dalam doa Bapa kami kan dia ajar ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah apa? Kehendakmu. Di taman Getsemani dia bilang, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Jangankan doa kita, doa Paulus pun kalau tidak sesuai kehendak Bapa tidak dikabulkan. Mau lihat ayatnya? 2 Korintus 12 mulai ayat 7. Ini ada duri dalam daging. Paulus 3 kali berdoa, Tuhan bilang cukup, tidak ada jawaban bagimu. Mau lihat ayatnya? Perhatikan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru. Ternyata 3 kali di sini bukan Senin, Selasa, Rabu, bukan. Ini ada 3 periode di mana dia bergumul terus kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Anda lihat jawaban Allah. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu Paulus bilang, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ternyata jawaban doa itu bukan hanya iya. Tuhan menjawab, jawabannya ada iya, ada tidak, kadang-kadang tunggu. Amin, kekasih Allah. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangankan doa kita,
Doa Paulus pun kalau tidak sesuai rencana Bapa tidak jadi. Jangankan doa Paulus, doa Yesus pun kalau tidak sesuai rencana Bapa, waktu Yesus menjelma itu ya, tidak dikabulkan. Di Getsemani itu, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Amin, saudara. Itu Yesus berdoa loh. Makanya Yesus masih menyerahkan kepada kehendak Bapa. Dan itu memang ada dasar kitab sucinya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Sama-sama sekali lagi. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa apa? Ia mengabulkan doa kita jikalau apa? Kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Haleluya. Jadi banyak kali doa kita karena kehendak Allah lain, kita minta lain. Yang berikut, kenapa Tuhan dengar tapi Tuhan tidak mengabulkan? Karena permintaan kita tuh ada hawa nafsunya. Pernah baca ayatnya? Yakobus 4 ayat 3. Mari kita baca jemaat. 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi apa? Kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Salahnya di mana? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsu. Tuhan berkati aku biar itu orang-orang tuh tahu siapa aku. Oh, sampai mati nggak tidak dapat. Karena dia mau pamer. Kalau dia udah dijawab dia mau kasih tahu. Dulu kamu remehin aku kan, sekarang nih. Itu hawa nafsu. Minta apa-apa memuliakan Allah, bukan mau balas dendam. Ada orang mintanya kayak gitu loh. Bahkan yang lebih kacau tuh saya tahu. Ada orang berdoa minta rumah tangga orang hancur karena dia suka sama suami orang. Sungguh mati darah Yesus berkuasa. Ini manusia turunan wewek gombel. Tuhan hancurkan rumah tangganya kan hamba mencintai suaminya. Wah, itu hawa nafsu. Makanya ada orang selingkuh, istri orang sama suami. Dulu saya sebelum bertobat tuh saya memang suka jodoh-jodohin laki orang sama bini orang. Serius saya germo berat. Sebelum bertobat loh. Jadi saya tahu. Kadang-kadang selingkuh suami orang sama istri orang. Tapi waktu BBM, dulu masih BBM, SMS. Pesannya apa? Ingat doa ya ma, darah Yesus berkuasa. Rencana Allah indah ya buat hubungan kita. Setan betul-betul. Tidak akan dijawab. Tidak akan ada jawaban ya. Karena doamu memuaskan hawa nafsu. Yang ketiga, respon Tuhan, ya. Tuhan mendengar tapi menunda. Nah, ini beda. Kalau yang pertama tidak gubris, yang kedua dengar tapi tidak mengabulkan karena doa kita tidak sesuai kehendaknya atau membahayakan kita atau berdasarkan hawa nafsu. Yang ketiga, Tuhan dengar tapi Tuhan tidak langsung bilang iya. Dia akan bilang iya beberapa waktu kemudian. Namanya dia tunda. Kenapa dia tunda? Yang pertama bisa jadi ada sabotase iblis. Anda pernah dengar doa Daniel? Penguasa Persia menghalangi, itu setan. Tapi kemudian malaikat datang buka setelah 21 hari. Ada jawaban. Jadi kita memang, kalau kita sudah betul-betul anak Tuhan, tidak ada dosa yang menghalangi, tidak ada hawa nafsu, sudah sesuai kehendak Allah, tapi Tuhan masih tunda, bisa jadi ada sabotase setan. Maka kita perlu melakukan peperangan terus. Tapi kadang-kadang memang waktu Tuhan belum pas. Yusuf itu saya percaya waktu dia masuk penjara selama 2 tahun dia berdoa. Sampai sudah titip pesan kepada juru minuman itu. Kalau kau bebas kau ingat aku ya. 2 tahun juru minum itu lupa Yusuf. Ketika diandalkan manusia, manusia lupa dia. Tapi 2 tahun kemudian baru Allah buka jalan. Masih ingat ketika Lazarus meninggal? Saudara perempuannya ada 2. Marta dan Maria. Marta dan Maria ini kirim kabar kepada Yesus. Tapi Yesus sengaja tidak datang. Bapak Ibu mau lihat ayatnya? Yohanes 11 ayat 3-4. 3 dahulu. Ini sudah mau selesai nih. Bertahan dalam kesesakan ya. 3 dan 4. Bukan 34 ya. 3 dahulu. Haleluya. Tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Haleluya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya.
Kedua perempuan itu mengirim kabar, ini ibarat doa. Mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dari ayat ini dengar ya, sekalipun Tuhan mengasihi kita bukan berarti kita tidak bisa sakit. Dia yang engkau kasihi apa? Sakit. Kadang-kadang adalah Tuhan izinkan ada duri dalam dagingnya Paulus. Bukan Tuhan benci Paulus. Itu cara memelihara Paulus dari kesombongan. Jadi jangan serba negatif. Oh, asal hamba Tuhan sakit, pasti ini gara-gara dia berdosa. Belum tentu. Belum tentu. Jangan menghakimi orang membabi buta. Tidak semua begitu. Harus belajar Alkitab lebih dalam. 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak membawa kematian. Banyak orang pikir asal sakit sial. Kata siapa? Ada penyakit membawa kemuliaan Allah. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab apa? Oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Mungkin Bapak Ibu masih sakit sekarang. Nanti Tuhan bukakan mujizat, siapa yang dimuliakan? Tuhan. Jadi kalau ada sakit jangan marah-marah dulu. Allah masih tunda. Dan biasanya kalau Tuhan tunda, ada sesuatu yang besar yang Allah mau siapkan. Langsung ayat 6. Lihat nih, secara eksplisit Tuhan sengaja menunda. Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit apa? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Akibat kesengajaan Yesus ini apa yang terjadi? Lazarus mati. Tapi saya tanya dulu. Andai kata Yesus tidak sengaja, dia langsung pergi. Yang terjadi apa? Pasti sembuh. Ini Yesus kok. Tapi akibat dia sengaja, Lazarus mati. Waktu Yesus sampai, Lazarus sudah 4 hari di kuburan. Tapi apa yang terjadi di sana? Lazarus bangkit. Saya tanya dulu, orang mati bangkit dan sembuh biasa mana lebih hebat? Berarti kalau Yesus sedang menunda, ada sesuatu yang lebih besar. Ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sedang siapkan. Jangan ngomel-ngomel. Amin. Yang keempat dan yang terakhir, benar-benar terakhir. Haleluya. Dan sebentar saya sudah pulang ke Kupang. Haleluya. Yang terakhir, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan saat itu. Siapa? Banyak. Pernah lihat permintaan Elia? Nabi Baal, ayo minta. Dari pagi sampai sore minta supaya mezbah itu terbakar. Tidak ada. Elia sampai olok. Mungkin Allahmu lagi pergi jalan-jalan atau lagi tidur. Tapi waktu Tuhan, Elia minta, Bapa turunkan api. Langsung. Kenapa langsung? Karena permintaan itu demi kepentingan nama Allah. Itu permintaan yang langsung dijawab. Tolong uji permintaan kita. Itu demi kepentingan siapa? Semua permintaan kita harus kepentingan Allah. Bisnisku untuk kemuliaan Allah, kesehatanku untuk kemuliaan Allah, gerejaku untuk kemuliaan Allah, keuanganku untuk kemuliaan Allah. Harus bikin janji sama Allah. Anda minta tujuan apa? Kalau tujuan yang lain, nol besar. Tapi untuk kemuliaan Allah, Anda lihat Tuhan bertindak tepat pada waktu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya.